Day 2 in Korea. Hai guys, jadi kali ini gue lagi outfit check dulu. Ini suka banget. Nah, ini adalah lobby apartemen penginapan gue. Dan pas keluar itu kan lagi kayak hujan banget ya. Hujan rintik-rintik, tapi ada yang aneh. Kenapa yang turun tuh putih-putih kayak gini? Yap, bener banget, ini ada turun salju tipis-tipis. Seneng banget karena ini tuh pertama kalinya gue lihat snow in real life ya. Cantik banget weh snownya. Terus lanjut, jadi hari ini tuh karena keluarnya udah kesiangan, jadi rencananya gue mau ke Namsan Tower aja. Jadi ini view kota Seoul sekitar jam 10 pagi. Sering banget hujan di sini tuh setiap hari. Jadi kalau mau keluar tuh harus lihat perkiraan cuaca hari ini. Oh ya, dan ini tuh opa bawain tas gue. Kalau cowok-cowok Indonesia tuh kayak gitu gak sih? Karena kalau cowok Korea tuh act of service-nya tuh mantep banget sih. Nah, ini gue naik MRT-nya Korea ya, untuk ke Namsan Tower. Kalian bisa lihat sendiri outfitnya orang-orang Korea tuh all black ya. Jarang banget ada pakai yang warna mencolok kayak merah, kuning, hijau gitu. Nah, ini gue outfit cek dulu sama opa. Oke, udah turun. Sekarang gue mau lanjut tap out ya, mau keluar. Ini tuh gue turun di stasiun Myeongdong. Nah, udah sampai Myeongdong tuh ternyata ada Daiso yang 12 lantai, itu gede banget tokonya. Dan ini salah satu lantainya tuh ada isinya tuh untuk travel ya, macam-macam travel kayak ada baju, ada tas kayak gitu. Nah, karena tokonya ada 12 lantai, jadi gue masukin lah per kategori masing-masing lantai. Ya, sekalian cuci mata dan siapa tahu ada yang dibutuhkan ya, jadi beli beberapa barang. Toko ini tuh juga ada liftnya, tapi tuh selalu penuh dan lama nunggunya. Jadi lebih baik kita naik turun tangga aja biar cepet. Nah, di Daiso ini tuh banyak banget perlengkapan apapun yang kalian butuhin tuh ada. Dan harganya juga terjangkau, murah-murah. Kalau kalian mau ke Korea wajib banget sih ngunjungin toko Daiso yang gede ini yang ada di Myeongdong. Karena sebelumnya gue gak ada niatan ke Daiso, jadi gue bingung mau beli apa. Jadi cuman kayak lihat-lihat sama beli beberapa barang. Kalau gak ada tujuan tuh mending gak usah masuk sebuah toko deh. Jadi pasti ada aja yang dibeli, kan jadi boros ya guys. Nah, terus ini mau turun lagi ke lantai 9. Ini tuh ada section bagian sport kayak gitu. Sebenarnya tuh harganya tuh mirip-mirip kayak di Indonesia, cuman kenapa gue bilang murah karena kan UMR Korea tuh 10 kali lipat UMR Indonesia ya. Jadi tergolong murah untuk yang ada di sini. Dan itu gue tadi beli sendok juga untuk oleh-oleh. Dan ini bonekanya lucu-lucu banget, jadi gue beli juga satu yang kecil, gantungan gitu. Dan ini memasuki beauty tools, banyak banget ini. Perlengkapan make up semua tuh. Kayak cat rambut, tisu basah, semua ada di sini tool make up. Nah, ini gue udah selesai, gue keluar. Di sini sebenarnya tuh opa manggil taksi ya berkali-kali, tapi tuh selalu nggak ada dapat driver. Jadi tuh gue jalan jauh dulu untuk cari titik tempat yang bisa untuk manggil driver taksi. Gak tahu kenapa ya pada nggak mau ngambil tuh driver taksi, apa karena cuacanya hujan jadi males gitu. Jadi ini tuh udah jalan cukup jauh banget ya, dari titik satu ke titik lainnya itu tetap nggak dapet taksi. Kenapa memutuskan naik taksi? Karena kalau naik bus atau naik Jeachol, naik MRT-nya Korea itu udah bener-bener padet banget orang. Nah, sekalinya dapet taksi, ini taksi mewah yang ada di Korea, jadi agak pricey. Ini udah sampai di cable car-nya Namsan. Karena payungnya basah, jadi begini ya cara masukin payung ke plastik. Oke. Terus di dalam juga ada pohon Natal cantik banget. Di sini gue harus naik lift ya untuk sampai ke atasnya. Sebelum memasuki cable car. Nah, ini mau masuk ke cable car-nya Namsan Tower. Jadi lagi nunggu sambil cable car-nya dateng. Nah, ini udah dateng, masuk, terus gue ambil spot sisi pojok biar bisa videoin. Tapi sayangnya karena cuacanya lagi hujan deres, ini tuh nggak bisa ngevideoin dengan bener ya. Ini banyak rintik-rintik di kaca kayak gitu. Tapi ya cukup bisa sih lihat view dari cable car, view kota Seoul, dan tapi ini tuh aduh serem banget ya vibes-nya. Udah sampai di puncak Namsan Tower-nya, turun.
Tapi walaupun kabut dan hujan kayak gini tuh masih banyak kok turis-turis yang ke Namsan Tower. Sebenarnya tuh malam hari ke Namsan Tower itu view-nya tuh bakal indah banget ya, lihat kota Seoul dari atas menara. Tapi sayangnya cuacanya tuh lagi kabut dan juga hujan deres. Jadi kayak salah hari gitu gue datang ke sini. Nah, ini bagian bawah juga banyak ya gembok-gembok cinta yang dipasang gitu sama couple-couple. Di sini gue juga beli gembok cinta tadi, terus jatuh. Tahu gak sih, ini tuh apes banget ya. Opa malah ngunci, padahal kita tuh belum nulis sama sekali. Jadi akhirnya beli gembok cinta lagi. Gara-gara nggak sengaja kekunci gemboknya, jadi gue tuh agak bad mood banget nih sama dia sebenarnya. Ditambah cuacanya yang nggak bagus kayak gini, jadi bad moodnya tuh makin nambah. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, mau gimana lagi. Di sini juga kayak ada saung ya. Ini apa namanya ya? Ya udah, gue duduk dulu di situ sebentar istirahat karena bener-bener nggak kelihatan gitu, kacamata gue tuh embun semua, berair semua. Jadi jalan dikit nggak ngelihat, jalan dikit nggak ngelihat. Harus ngelapin kacamata terus. Aduh, capek banget. Ada pohon Natal, ini cantik banget, tinggi besar gitu. Akhirnya bikin video ala-ala dulu di sini karena sayang banget kan kalau nggak bikin video di pohon Natal yang cantik ini. Sebenarnya itu masih ada ya puncaknya lagi, tapi tuh capek naik tangga. Jadi tuh beberapa turis juga kayaknya ada yang balik lagi karena cuacanya juga nggak bagus, hujan gitu, terus kabut. Dan kata mereka tuh nggak ada yang bisa dilihat ya, emang cuman toko-toko kayak gini dan menara gitu sih. Wishlist gue ke Namsan Tower ini ya karena gue pengen masang gembok cinta doang sama pacar gitu. Karena gembok cinta itu kan daya tarik dari Namsan Tower ini ya. Kalau misalnya nggak ada daya tarik gembok cinta dari menara ini tuh kayaknya juga gue nggak bakal kesini sih. Jadi ini tuh nemu spot bagus lagi, di belakangnya tuh banyak pohon-pohon Natal ya dan berkilau bercahaya banget. Terus gue duduklah di bangku itu, capek gitu. Malah kata opa itu bagus banget, kayak model gitu di foto jadinya sama dia. Padahal ini tuh rambut udah lepek basah banget. Ditambah mata gue tuh nggak bisa ngelihat apa-apa karena kacamatanya tuh selalu kena air hujan. Jadi video kali ini tuh panjang banget ya guys, kalian kalau nonton sampai habis, wah makasih banget sih. Nah, ini gantian opa yang mau gue videoin, dia gue suruh duduk di situ terus ya bergaya. Lanjut lihat-lihat ke sekeliling lagi, ini tuh belum sampai puncaknya ya. Karena di sekeliling banyak banget spot-spot cantik, jadi gak nyampe-nyampe nih sampai atasnya. Nah guys, ini gue udah sampai di atasnya tuh ternyata kayak gini. Tuh, di sini tuh banyak banget gembok cintanya. Mereka tuh pada pasang di sini karena itu paling atas ya. Dan gue juga bakal masang gembok cinta di sini, tapi sekali lagi apes itu dateng. Nah, ini spidolnya tuh bener-bener nggak nyata. Jadi nggak tahu ya karena gembok cintanya itu berair banget jadi nggak bisa buat nulis, atau karena emang cacat gitu spidolnya. Jadi bad mood part 2 itu datang lagi. Udah sampai atas ternyata spidolnya nggak bisa buat nulis. Ini udah gue kocok-kocok, gue tulis tetap nggak keluar tintanya. Jadi di sini opa langsung beli spidol baru lagi. Dia tuh bener-bener sosok yang gentle dan care banget ya, setiap ada masalah langsung ditanganin. Nah, ini udah beli spidol barunya, gue langsung lanjutin lagi nulis nama kita berdua, ciaelah. Terus ini gantian opa yang nulis, ya ampun tulisannya bener-bener semrawut ya, gue gak bisa baca. Setelah nulis, kita naik lagi ke atas buat pasang gembok cintanya. Di sini lagi cari spot yang bagus, yang mana bisa gampang dilihat orang-orang gitu, ada nama kita berdua. Akhirnya memutuskan untuk masang gembok cintanya di pinggir ini. Ya udah gitu aja selesai, terus langsung balik lagi deh. Nah, ini stasiun bawah tanah kok cantik banget lukisannya. Ya udah deh, terus gue mau pulang. Lagi-lagi susah manggil taksi untuk pulang ke penginapan. Dan harus jalan jauh banget, tapi ya udah nggak apa-apa karena jalanan Seoul itu indah banget ya. Pemerintah Korea tuh bagus banget ya ngedesainnya. Ini tuh tata letak kota Seoulnya itu teratur, rapi, bersih, estetik, dan banyak banget pemandangan indah. Jadi memanjakan mata rakyatnya gitu. Kalau lagi stres ya tinggal jalan aja keluar, ya udah healing gitu karena indah banget pemandangannya.
Jadi gue jalan terus sampai ke titik dimana gue bisa pesen taksi. Nah ini tuh ada shopping mall underground. Pas keluar ternyata Myeongdong street food. Akhirnya karena lapar dan hujan, belum makan, akhirnya memutuskan untuk kulineran dulu di Myeongdong street food ini. Kalau lagi hujan-hujan dan dingin gini, gua langsung kepikiran satu makanan, yaitu omuk. Pengen banget makan omuk karena bisa menghangatkan badan. Di sini gue lagi cari penjual omuknya. Sebagai informasi, Myeongdong ini tuh banyak banget turis dari seluruh dunia. Ini tuh kayak pusatnya turis gitu loh. Nah, karena banyak turis di Myeongdong, otomatis harganya itu memang agak pricey. Tapi worth it kok untuk kalian datengin Myeongdong ini karena kuliner itu banyak. Terus juga ada toko Oliveong, ada make up, skincare, beauty, semuanya tuh ada. Fashion juga ada di sini. Jadi emang tempat ini tuh lengkap banget, kalian mau apa aja tuh ada di sini. Dan beberapa penjual makanan tuh bisa loh bahasa Indonesia, tapi gue nggak nemu ya tempatnya itu di mana. Akhirnya nemu juga ini omuk guys. Ya ampun itu enak banget, anget-anget gitu. Tapi gue cuman makan 2 tusuk aja udah cukup. Harganya sekitar 2000 won satu tusuk. Setelah makan gue langsung jalan lagi untuk cari titik spot dimana bisa pesen taksi. Kalau nggak salah ini tuh udah sekitar jam 7 atau jam 8 malam gitu. Tapi salfok lagi, ini tuh wah bagus banget sih, nggak tahu ini apa. Tiba-tiba udah sampai aja di apartemen. Malamnya kita cukup delivery chicken aja. Karena udah capek banget, terus malamnya nonton TV. See you di vlog hari ketiga, bye-bye.